Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak pernah lupa memberikan rezeki kepada seluruh umatnya, serta sholawat serta salam yang kita panjatkan kepada junjungan alam semesta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Indah Lestari Junianti, saya wali kelas 1A. Di sini saya akan memberikan ceramah singkat berjudul Hakikat Berpuasa. Jangan sampai kita berpuasa tapi kita tidak tahu apa itu hakikat berpuasa, sehingga puasa kita sia-sia. Nah, hakikat berpuasa itu adalah menahan diri secara total, secara lahir dan batiniah. Hakikat berpuasa itu terbagi menjadi dua: hakikat berpuasa secara batiniah dan hakikat berpuasa secara lahiriah. Nah, hakikat berpuasa secara batiniah yang pertama adalah menahan lisan. Ketika berpuasa, kita sebaiknya menjaga lisan kita untuk tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak bergibah, tidak menggosip yang buruk-buruk. Yang kedua adalah menjaga pandangan. Saat berpuasa, kita sebaiknya menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang Allah maupun yang tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah mengendalikan emosi. Ketika berpuasa, kita tidak boleh emosi, apalagi pada saat ada orang lain yang mencoba untuk berselisih dengan kita. Kita harus sabar menahan diri. Yang keempat adalah membersihkan jiwa. Pada saat berpuasa, sebaiknya kita membersihkan jiwa kita. Bagaimana caranya? Bisa dengan berzikir ataupun membaca Al-Quran. Yang keempat adalah meningkatkan ketakwaan. Pada saat berpuasa, kita wajib meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah hakikat berpuasa secara batiniah. Selanjutnya adalah hakikat berpuasa secara lahiriah. Pada para hadirin, yang pertama adalah menahan diri. Dari apa sih? Yang pertama adalah menahan diri dari makan dan minum. Pada saat berpuasa pasti kita lapar, kita haus, dan kita jangan tergoda ketika melihat makanan dan minuman. Yang kedua adalah melatih disiplin. Tentu kita berpuasa lebih dari 12 jam. Kita tahu pada saat berbuka itu, pada saat maghrib, nah kita adalah menahan diri nih, menahan rasa lapar, menahan rasa haus dari setelah imsak sampai maghrib. Itu artinya kita telah belajar untuk disiplin. Kita tahu kapan waktunya berbuka. Yang keempat adalah empati sosial. Saat kita berpuasa, kita melatih empati sosial kita saat melihat fakir miskin ataupun orang-orang yang tidak mampu. Yang keempat adalah meredam hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan hanya tentang makanan dan minuman ya, emosi juga termasuk hawa nafsu. Jadi kita harus bisa mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Itu adalah hakikat berpuasa yang sudah saya jelaskan. Ada dua ya, lahiriah dan batiniah. Lalu apa sih tujuan berpuasa itu sendiri? Jangan sampai kita hanya berpuasa tapi kita tidak tahu tujuan puasa itu. Yang pertama, tujuan puasa adalah mencapai takwa. Nah, teman-teman, jangan sampai nanti kalian hanya berpuasa saja ya, tapi takwanya tidak dicapai. Yang kedua adalah menyempitkan jalan setan. Kalau kita berpuasa dengan cara yang baik, dengan hakikat batiniah dan lahiriahnya dijalankan, otomatis itu akan menyempitkan jalan setan untuk menggoda kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ketika berpuasa pastinya kita mengharapkan pahala. Jadi jangan sampai pahala kita gugur karena hakikat berpuasa secara batiniah dan lahiriahnya tidak tercapai. Nah, itu adalah ceramah singkat dari saya. Semoga bisa menjadi berkah untuk para hadirin sekalian. Segitu saja ceramah saya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.